Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Jadi di video ini saya akan coba bahas materi tentang routing ya. Jadi mungkin untuk praktikum yang menggunakan mikrotiknya nanti kita lanjut di minggu berikutnya aja. Jadi yang minggu ini kita coba selesaikan yang di Cisco pakai tracernya dulu biar nggak sepotong-sepotong. Jadi di minggu yang sebelumnya kan kita sudah bahas tentang switch di Cisco pakai tracer. Nah ini kita coba lanjut di minggu ini, kita bahas tentang router ya. Jadi nanti biar bisa jadi satu kesatuan gitu, nanti kalian nggak sepotong-sepotong belajarnya. Nah di minggu yang lalu kita udah coba bikin VLAN ya di switch. Nah ini kita bisa lihat bahwa Ether 1 dan Ether 2 itu dia VLAN 10, terus Ether 3 itu VLAN 20. Nah umumnya kalau menggunakan switch itu IP-nya satu segmen seperti ini, dan itu biasanya bisa langsung terhubung ya. Nah dengan adanya VLAN ini logikanya komputer yang menggunakan VLAN yang sama itu dia akan bisa saling terkoneksi. Tapi kalau dia udah VLAN-nya berbeda seperti ini dia nggak bisa saling terkoneksi seperti itu udah kita bahas minggu yang lalu. Oh ya, terus kita juga udah bahas minggu yang lalu bahwa interface VLAN pada switch itu bisa dikasih IP address. Seperti ini. Kita lihat, nah itu di paling bawah ada ininya ya, ada IP-nya. Itu bisa kita ping dari komputer yang mempunyai VLAN yang sama. Ini tadi kan IP-nya IP VLAN 10, ini sudah bisa di ping. Kemarin videonya terpotong waktu mau nge-remote switch-nya. Nah, kalau teman-teman mau nyoba explore, kita bisa coba cari telnet switch Cisco gitu ya. Banyak banget tutorialnya. Kita coba baca yang ini sebentar. Oke, ini sudah kita lakukan. Nah kita bikin user ya kan. Oke, ini kita coba bikin user dari sini aja menggunakan terminal. Username misalnya Omar, password 123. Oke. Line PTY coba 95, login lokal ya. Oh ya, satu lagi ketinggalan, enable secret 12345. Yang lainnya kayaknya nggak perlu. Kita coba nah sudah terbuka nih. Username-nya tadi Omar ya, passwordnya 123. Nah ini kita sudah nge-remote switch-nya menggunakan telnet. Kalau kita enable, akhirnya dia minta password. Sebenarnya enable nggak harus dikasih password juga nggak apa-apa sih, cuman biar lebih secure aja ya. Seperti itu. Tadi cuman kita bikin user ini kalau mau, terus talent VTY 01 atau saya tadi 05 ya. Ini nggak usah, langsung aja yang ini.
Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba bahas routing ya. Ini sudah ya kan, minggu yang lalu kita coba bahas routingnya. Routing ini dibutuhkan kalau misalnya jaringan itu segmennya sudah beda-beda. Nah, misalnya ada yang 10.10.1.0, ada yang 192.168.1.0, ini ada yang 4.0, ada yang 2.0. Ini kan dia udah beda segmen, beda subnet. Nah, mereka tidak bisa saling terhubung ya. Kalau pakai switch doang, nah mereka bisanya terhubungnya menggunakan perangkat router. Nah, seperti ini teorinya. Jadi routing ini kita bisa memantau dan mengelola jaringannya lebih baik. Artinya traffic dari satu segmen atau dari satu network ke network lain itu bisa kita monitor di router. Terus kita bisa kasih firewall, misalnya dari network ini nggak boleh ke sini, dari network ini boleh gitu. Karena itu semuanya bisa dilakukan di router, firewall. Terus broadcast itu nggak nyebar ke seluruh jaringan. Bayangin kalau misalnya kita punya 500 orang gitu kan, 500 pengguna, kita jadikan satu segmen menggunakan switch aja yang disambung-sambung, wah itu traffic broadcastnya banyak banget. Nah, jadi kalau dibikin segmen-segmen, dia broadcastnya hanya terkonsentrasi di segmennya masing-masing aja, seperti ini. Nah, ini klasifikasi routing, ada static routing, ada dynamic routing ya. Nanti akan kita coba mulai dari yang static routing, baru nanti lanjut ke yang dynamic routing. Nih, untuk yang dynamic routing itu ada yang interior, ada yang eksterior. Yang eksterior ini yang biasanya dipakai di internet. Yang interior ini yang biasanya dipakai di dalam instansi ya, dalam instansi. Misalnya di dalam Polytala itu, antar router Polytala itu ya pakai yang interior aja. Tapi kalau misalnya udah Polytala dengan instansi yang berbeda, biasanya udah pakai yang eksterior protokolnya ya. Untuk yang eksterior pakai BGP. Untuk yang interior banyak pilihannya, ada yang distance vector, ada yang link state ya. Distance vector itu yang ada yang RIP, ada yang EIGRP, ada yang OSPF, ada yang ASIS untuk yang link state. Untuk yang distance vector ini, kalau yang EIGRP ini hanya tersedia di Cisco. Nah, ini tersedianya sementara di Cisco aja, kalau di perangkat-perangkat lain ini belum ada. Sedangkan yang RIP ini itu dia open standar, jadi di Cisco ada, di Mikrotik ada, di Juniper ada, dan di perangkat-perangkat lain yang mendukung routing biasanya ada. Kalau yang EIGRP ini dia Cisco proprietary, jadi adanya di Cisco aja. Sama dan sebelahnya OSPF ini adalah routing protokol yang link state tapi yang open standar, artinya di Cisco ada, di Mikrotik ada, di Juniper ada, di perangkat jaringan lain juga ada. Sedangkan ISIS ini punyanya Cisco, tapi katanya udah mau dipakai open standar, udah mau dibuka source-nya sama Cisco, cuman belum banyak orang yang pakai karena asal muasalnya ini punya Cisco doang. Seperti itu. Bentar, kayaknya teorinya seperti itu aja. Nah, kita langsung praktek. Mana Cisco pakai tracer? Oh ya, ini saya kesampingkan dulu ya. Kita bikin yang baru. Kita kasih switch ini ya, umumnya seperti ini. Routing,
Bentar, saya siapin komputernya dulu. Kita pakai kabel petir aja nah. Teman-teman nanti kalau mengerjakan gini jangan lupa sambil di save ya. Baik, ini sudah kita siapkan ada 4 PC yang dia terkoneksi ke switch ya. Nah ini harusnya dari PC3 ini nanti bisa ping ke PC4 itu. Nah cuman kalau ke sini dia harusnya nggak bisa ya. Nah supaya bisa nanti kita lewatkan router ya kan. Kalau misalnya dia masih switching aja antar ke sini, maka gateway belum dibutuhkan. Jadi kalau nggak disetting gateway, kalau mau ping antar node yang satu segmen itu udah langsung bisa. Nah ini sekarang kita coba pakaiin routernya. Kita langsung CLI aja, teman-teman boleh langsung CLI, boleh pakai kabel serial seperti ini, seperti switch tadi juga boleh. Nah ini sama ya, sama dengan yang kayak ini. Udah, kita coba yang ini deh. Ini kita geser dulu ke samping. Nah sama seperti switch, kalau mau mengkonfigurasi kita harus enable dulu, enable, terus harus juga configure terminal. Pertama-tama kita setting IP address dulu di sini sama di sini ya. Ini tadi kan IP-nya 10.1, yang ini 10.2, kita coba gateway-nya 10.254. Itu interface-nya giga 00 ya. Interface giga 0/0. Nah ini kalau dia merah itu dia berarti interface-nya masih mati. Jadi bedanya dengan switch, kalau switch interface-nya tuh otomatis hidup semua. Kalau yang router dia kalau nggak dihidupin nggak hidup ya, jadi defaultnya mati. Jadi kita kasih perintah no shutdown. Nah sekarang udah jadi hijau ya, udah jadi hijau. Terus kita kasih IP address 192.168.10.254. belum lengkap. Kalau incomplete comment itu berarti belum lengkap ya perintahnya. Kita kasih tanda tanya, apa sih? Oh subnet mask gitu kan. Ya udah, kita kasih subnet mask. Terus kita udah selesai setting IP yang di giga 00. Kita cek dengan perintah show IP interface brief. Nah ini dia udah ada IP-nya. Kita coba ping ke komputer. Oke, berhasil ya. Kalau dia tanda seru ini berarti connect. Kalau dia titiknya sampai 5 kali berarti dia nggak connect. Nanti juga bisa dibaca di sini success rate-nya 80%. Jadi dia mengirimkan traffic ping 5 kali, yang reply 4 kali. Makanya 80%. Kalau yang ini dia 100% karena dikirim 5 dibalas 5. Yang ini dikirim 5 dibalas 4. Oke, ini sudah berhasil. Tinggal interface yang sebelahnya ya. Kita configure terminal lagi, interface giga 01
no shutdown, udah jadi hijau ya kan. Kita kasih IP address 20.254. Kita cek lagi, show IP interface brief. Nah itu udah ada IP nya ya. Kita coba ping, itu masih orange. Ini kalau masih orange biasanya belum bisa lewat. Nah itu udah hijau ya. Kita coba. Oke, ke situ bisa. Nah ke sini juga udah bisa. Nah pertanyaannya, dengan begini apakah PC3 ini udah bisa ping ke PC5 20.1? Jawabannya belum ya kan. Kenapa? Karena belum dikasih gateway. Nah jadi kita kasih gateway dulu nih PC nya 54 gitu ya kan. Ini juga sama. Terus yang ini kita kasih gateway juga. Ini juga sama. Oke. Nah dengan begini harusnya udah bisa dong. Salah klik. 20.1. Nah udah reply ya. Jadi tadi yang kita config untuk di router baru interface sama IP address doang ya. Kita belum ada mengkonfigurasi routing sama sekali. Tadi belum mengkonfigurasi routing, itu baru mengkonfigurasi IP address. Nah dengan begini ini udah proses yang terjadi, ini proses routing karena dia melewatin router sudah. Cuman ini namanya routing langsung ya. Ini routing langsung, tidak ada konfigurasi routing dari mana ke mana di router. Di router cuma setting IP address doang. Di client setting gateway, mereka udah terjadi routing, ini udah connect. Nah jadi nanti sebenarnya teman-teman kalau misalnya di satu instansi dia routernya cuma satu, itu nggak susah kok gitu kan urusannya. Tinggal dikasih IP address routernya, terus di kliennya dikasih gateway ke arah IP router, udah connect mereka. Jadi ini gateway-nya adalah IP router yang di sebelah sini, yang ini gateway-nya adalah IP router yang di sebelahnya, yang di sini. Nah seperti itu aja ya. Ini routing langsung. Oke, gimana kalau misalnya routernya ada dua? Nah ini udah beda urusannya. Ini saya stop dulu videonya di sini biar nggak kepanjangan ya. Nanti kita lanjut di video yang berikutnya.